Selama pelayanan sudah berapa tahun sampai tahun 2010 itu baru saya bisa merasakan itulah mengalami Tuhan. Shalom sahabat sukses, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa kembali bertemu di HS Radio Podcast bersama saya Lily Tobing. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sudah Tuhan percayakan lama melakukan pelayanan. Lama itu bisa sampai, kalau dibilang usianya beliau itu sekarang sudah kepala 7 loh. Tetapi masih melayani Tuhan. Kita akan bertanya-tanya lebih dalam lagi bersama beliau. Dan yang pasti apa yang beliau ceritakan hari ini bisa memberkati kita dan memberikan semangat untuk kita. Terutama kita yang masih muda-muda nih sahabat sukses. Yang kok rasanya capek. Pelayanan kok kayaknya gak ada berhenti-berhentinya. Menyerah. Mendapatkan kesulitan kita mau menyerah. Nah, semoga YHS Radio Podcast edisi hari ini bisa memotivasi kita untuk terus melangkah di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, melakukan pelayanan kita dengan penuh sukacita. Mari kita sapa Pastor Elisa Tampilang. Shalom Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Sehat terus ya Bu? Amin. Amin, puji Tuhan. Ibu, saya mengenal Ibu itu dari tahun 2012 ya, dan Ibu sudah berkecimpung di pelayanan di YHS Church Makassar ya Bu. Nah kalau boleh tahu sejak kapan Ibu pelayanan Bu? Saya pelayanan sejak tahun 84-85 itu saya lahir baru. Disitulah waktu itu saya melayani. Di mana itu Bu? Ya di Makassar juga. Di Makassar. Tahun 84. Iya. Sudah pelayanan sahabat sukses. Wow, saya baru umur berapa itu ya? Dan pelayanan apa pertama kali yang Ibu lakukan? Pelayanan pertama itu memang tidak terarah karena cuma kerinduan karena sudah lahir baru dan saya adalah miliknya Tuhan. Jadi seperti di dalam hati saya itu menggebu-gebu sepertinya. Berapi-api rasanya itu. Oke. Tetapi pada waktu itu ya tidak tahu karena belum ada gereja YHS juga nggak ada. Ya ikut-ikut saja di mana ada persekutuan doa. Gitu. Mulai melayani dengan memimpin doa, membawa persembahan, mungkin seperti itu ya Bu ya. Hal kecil, hal yang sepertinya sepele, tapi itu menyenangkan hati Tuhan, begitu ya Bu? Amin. Kalau menurut Ibu Elisa sendiri, apa sih arti pelayanan itu Bu? Kalau saya melihat sampai hari ini, pelayanan itu merupakan satu pekerjaan yang termulia yang pernah saya kerjakan. Ya. Mengapa? Karena pekerjaan melayani Tuhan itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu sendiri, ya. Jadi bukan pekerjaan dunia. Saya sebenarnya pada waktu itu masih sibuk dengan pekerjaan dunia sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Unhas pada tahun itu 88, 84, 85 itu. Pada waktu saya ada di kantor di Unhas itu, hati saya ini menuju kepada pelayanan itu, ya. Jadi saya rasanya mau pulang dari kantor itu. Saya tidak tahu kenapa sampai begitu, tetapi hati saya ini sepertinya berapi-api sekali. Apalagi kalau misalnya ada KKR, ada apa, pokoknya dimanapun saya ikuti itu. Dan roh saya itu menyala-nyala. Dan sampai hari ini roh itu tidak pernah padam dalam hidup saya. Masa sih Bu? Iya. Gak pernah ngerasa capek, punggung pegel, kaki kayak mau patah gitu ya Bu ya. Terus kan belum lagi kita penampilan juga harus baik terus. Orang kadang kantong mata terlihat saja kan gak enak gitu ya Bu ya. Nggak pernah merasa capek Bu? Iya, itulah kalau saya bilang tidak pernah merasa capek, ya tentu ada capeknya juga. Tetapi bukan capek karena saya itu bekerja keras, ya, bukan karena capek saya ini melakukan sesuatu yang
Secara memakai fisik. tenaga saya. Oh, itu nggak ada. Ya, pelayanan Tuhan itu sebenarnya tidak memakai tenaga dengan kekuatan kita. Ya, Oh gitu ya, Bu. kalau dengan kekuatan kita mungkin kita merasa capek. Seperti banyak orang bertanya, kok ibu kok nggak capek-capek ya? Saya rasa capeknya apa? Tenaga kita kan biasa-biasa. Tetapi saya percaya Roh Kudus itu yang memberikan saya kekuatan. Sehingga bukan saya yang capek ya. Karena Tuhan ada dalam hidup saya itu. Wow, begitu Gitu. ya Bu ya. Iya. Berarti ketika kita pelayanan dan kita merasa capek sampai akhirnya kita menyerah, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Iya, Begitu maksudnya, itu Bu? kekuatan sendiri maksudnya Kekuatan saya itu. sendiri. Terpaksa gitu. Jadi dengan kita pelayanan dan mengandalkan Tuhan, rasa lelah, rasa capek itu tidak akan muncul. Enggak Begitu ya? muncul gitu. Seandainya itu dirasakan, Bu, ada titik di mana Ibu merasakan lelah dalam pelayanan, kecewa misalnya, atau secara psikis, sudah tidak cocok misalnya. Apa yang Ibu lakukan, Bu? Ya kalau saya sih kalau di dalam hal tidak cocok dengan orang lain, mungkin dengan sesuatu yang harus dilakukan, saya sebenarnya hanya taat saja. Ya, apa dengan pemimpin saya itu juga saya taat saja. Seandainya itu nanti akhirnya tidak sampai terjadi, ya saya diam saja. Yang penting saya utamakan ketaatan itu. Bu, dari tahun 84 Ibu pelayanan sampai hari ini, pasti ada keadaan kondisi yang tidak sejalan dengan pemikiran Ibu, atau bertemu dengan orang-orang yang tidak cocok dengan Ibu. Apa yang Ibu lakukan? Ya pertama saya diam saja. Kemudian saya berpikir mungkin kecewa, mungkin ada sesuatu yang tidak disukain ya. Tetapi itu yang membuat saya menjadi lemah sebenarnya, tidak bersemangat lagi. Dan saya berkata kepada jiwaku sendiri, hai jiwaku bangkitlah, hai jiwaku bersukacitalah, hai jiwaku bergembiralah. Saya cuma mengatakan kepada hati saya sendiri, dan saya bangkit saja. Sehingga tidak akan menguasai kehidupan saya gitu. Begitu ya, Bu. Jadi saya tetap bersemangat. Kalau saya bilang sudah sepertinya, aduh kenapa begini, mulai saya bilang, hai jiwaku bersemangatlah, layani Tuhan. Jadi bukan orang lain yang sepertinya membangkitkan kita. Kalau kita ketemu dengan seseorang cuma dia bilang, ya nggak apa-apa lah begini, kan cuma satu kali dia ngomong. Tapi kan saya ada di rumah, ada di mana, saya berbicara sendiri kepada Tuhan. Ibu, di usia Ibu yang sekarang, mohon maaf berapa, Bu? 72 bulan depan ini. 72 bulan depan, wow. 72 tahun dan Ibu masih aktif pelayanan. Ya. Saya kalau melihat Ibu Elisa ini sahabat sukses, setiap hari bangunnya pagi, morning devotion selalu ada. Pagi-pagi ya Bu ya, saya on di menit ke 5.50, Bu Elisa sudah ada, sudah on di Zoom meeting. Kemudian kalau ibadah, setengah jam sebelum ibadah mulai, Bu Elisa sudah duduk manis di kursi paling depan gereja. Ya, setiap hari juga harus kantor, pulang sampai sore. Sehat terus, bersukacita terus. Ya Bu ya. Bu, di usia Ibu sekarang kan pasti Ibu mengalami banyak sekali mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan. Bukan cuma sekali dua kali. Nah, mujizat apa atau pertolongan Tuhan yang mana yang menurut Ibu, wow ini sangat berkesan dan tidak terlupakan, Bu? Wah, kalau mujizat pertolongan Tuhan itu sebenarnya banyak sekali. Tetapi yang paling terkesan itu adalah pada waktu itu di tahun 2010 itu saya itu ikut tur ke Israel dan rombongan hamba Tuhan dari YHS ini. Nah, disitulah saya itu bisa terjadi jatuh dari onta.
di Gunung Loh, Sinai. Kok bisa itu loh Bu, jatuh dari onta? Orang kesana naik onta jalan-jalan, kemudian foto-foto. Lah kok iso jatuh Ibu, cara duduknya gimana tuh Bu Elisa? Cerita dulu Bu, gimana bisa? Iya, Jadi sama siapa waktu itu tamu itu? Waktu itu ya rombongan Pesta Yusak. Ya, ada dengan Ada Pesta Yusak juga? Ada. Pesta Yusak ngeliat Ibu jatuh? Tidak. Pesta Yusak pada waktu itu dia tidur, dia tidak ikut. Oh, tidak ikut Jadi naik onta. kami naik onta, itu bangun subuh-subuh jamnya di Mesir itu jam 1 gitu ya. Dingin sekali pada waktu itu. Udah kami dapat onta satu-satu, naiklah satu-satu. Ada berapa gitu. orang itu Bu yang pergi waktu itu? Yang naik onta maksud saya? Lumayan. Banyak, rombongan lain juga banyak. Oh. Bukan rombongan kita saja, ada rombongan Korea, ada rombongan Jepang. Nah, Berarti kan rentetan tuh onta berbaris tuh Bu. iya, betul. Lah kok punya Ibu bisa jatuh? Nah, saya juga tidak tahu ya kenapa bisa jatuh gitu. Dan saya nyanyi di atas onta itu. Namanya kan kita rasanya kecut juga ya kalau naik onta satu-satu sendirian tengah malam begitu ya. Jadi Dingin semua pula ya, orang Bu. begitu dingin. Tapi ya saya nyanyi saja. Nyanyi lagu apa Bu? Masih ingat nggak Bu? Nyanyi, ya. Aku percaya Tuhanku. Oke, lagi gitu. sukacita nih ya kan? Iya, Pengalaman naik onta dong. Karena pada waktu itu, waktu mau berangkat tur itu saya bilang, kali ini kita melewati saja Mesir. Saya bilang, kenapa kok orang cerita saya berangkat tur itu ini yang keempat kali. Kenapa kok orang tuh cerita naik onta tuh di mana? Saya bilang saya ini selalu langsung ke Israel toh, Yerusalem itu, tetapi tidak mampir di Mesir. Jadi saya bilang kita mampir Mesir, kita bilang kita naik onta dulu. Saya bilang begitu. Akhirnya dibuatlah jalur itu. Kita singgah di Mesir dulu sebelum kita masuk Yerusalem. Nah, pada waktu itu saya biasa-biasa aja, tidak ada punya perasaan apa-apa. Karena senang tuh, karena kita mau mencoba itu. Ya, hati yang penuh dengan sukacita saya ikut ya, persiapan sudah begitu-begitu. Udah akhirnya Jam saya 1 malam start. Start naik onta itu sendiri-sendiri. Kemudian di tengah jalan ya, tiba-tiba saya kaget itu tersentak. Onta itu mungkin saya nggak ngerti, tersentak gitu, saya terlempar gitu istilahnya. Karena memang onta itu kita tidak ada pegangan, tidak ada tinggi apa. Tinggi juga ya Bu ya. Jadi saya kaget langsung, haleluya, saya bilang haleluya, haleluya. Akhirnya saya sudah tidak sadar di sana. Tunggu dulu, Ibu jatuh dari onta, pingsan. Enggak. Ya pingsan, mungkin karena saya sudah tidak tahu di mana ini tuh. Waktu saya sebut haleluya, haleluya, sudah saya mungkin sudah di bawah itu. Saya bilang Tuhan, saya bilang ampuni aku Tuhan. Kan biasanya kita kan nomor satu kan ingatin itu toh, ampuni Tuhan. Kemudian minta ampun Tuhan sebelum berpulang begitu ya Bu ya, kalau memang hal terburuk terjadi ya. Jadi saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, anak-anak saya ini di Makassar ini tidak ada yang ini. Saya bilang Tuhan, saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain lagi Tuhan. Udah saya bilang haleluya, haleluya. Saya bilang, pada waktu saya haleluya, haleluya itu tiba-tiba saya sadar, loh saya masih ada. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang saya masih ada ini. Kemudian saya kan waktu saya masih ada tuh, sementara saya itu lagi digotong-gotong orang. Oh begitu, jadi memang sudah banyak yang menolong Ibu. Yang ada tuh cuma orang yang pemegang onta, yang onta berdua, jadi ada temannya satu. Jadi saya lagi didukung, diangkat begitu supaya saya bisa naik ke atas. Kan tak bisa, saya kan berat begitu. Tiba-tiba. Tunggu dulu Bu, naik ke atas mana nih Bu? Loh kan jatuh. Oh jadi seperti ada jurang begitu? Ada lembah gitu. Oh jadi Ibu jatuh ke situ, iya, jadi Ibu harus menanjak. Jadi kan mesti naik toh. Iya. Nah kan tidak mungkin, saya pikir. Kemudian tiba-tiba, nah disitulah saya sangat berkesan sekali. Saya dengar suara Tuhan. Nah itulah yang pertama kali saya dengar suara Tuhan.
Yang selama ini orang bilang ada suara Tuhan, tetapi saya dengar sekali di telinga saya dia bilang, panjat, kalau tidak engkau tidak selamat. Saya diam dulu, saya nggak terpikir begitu kan. Saya pikir tidak ada orang Indonesia di sini. Kok bisa suara Indonesia ngomong dengan saya gitu tuh. Panjat, kalau tidak engkau tidak selamat. 2 kali dia ngomong begitu. Saya sadar. Saya bilang, saya jawab, saya harus panjat ya Tuhan. Pada waktu saya bilang, saya harus panjat ya Tuhan, tiba-tiba saya itu berdiri. Saya bisa berdiri dan saya tidak tahu apakah, saya rasa saya tidak panjat gitu ya. Tapi tiba-tiba saya itu sudah ada di atas. Wow. Jadi sepertinya saya itu jalan di atas tanah gitu. Tahu sudah ada di atas. Atau udah sampai? Dulu waktu dia bilang waktu saya bilang saya harus panjat ya Tuhan, tiba-tiba saya itu kena strum dari atas kepala turun begitu, kena strum gitu ya. Saya merasa itu sampai ke ujung kaki, disitulah saya berdiri. Jadi Roh Kudus itu memenuhi saya. Jadi saya dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu, diberikan kekuatan, saya bisa berdiri. Akhirnya saya ada di atas. Pada waktu sudah sampai di atas, saya rebah lagi. Sudah nggak ada lagi kekuatan itu hanya untuk ibu memanjat sampai waktu sampai di atas saja. Saya rebah lagi. Nah, pada waktu itu saya terasa vertigo. Nah, waktu saya vertigo kan saya goyang kepala sedikit, muter-muter gitu. Waduh, orang di atas sudah ada Ibu Ita dulu itu kan, ada Ibu Febe gitu toh. Waktu itu ikut juga. Jadi pada waktu itu saya vertigo, saya bilang saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa apa. Saya minta tandu. Mana ada tandu, orang bilang begini tuh. Di sana mana ada tandu. Akhirnya saya didukung lagi, mau didukung gantian. 2 orang itu gantian. Nggak kuat, masih jarak. Turun kan jauh kita sekali jauh sekali ya kita mau turun ke bawah lagi, tidak jadi naik. Akhirnya kita turun lagi ke bawah gitu. Akhirnya enggak kuat dia bilang. Kemudian ditaruh lagi saya. Kemudian pada waktu itu saya merasa dingin sekali udaranya, minus berapa saya enggak tahu. Saya bilang saya minta selimut. Mana ada selimut kata. Akhirnya Tuhan, saya bilang saya ini mungkin bukan mati karena jatuh, tetapi saya mati karena kedinginan. Saya bilang ini toh, saya bilang sama Tuhan, saya mati karena kedinginan ini Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya karena sudah tidak kuat, tidak ada tandu, saya diikat di atas onta, kaki saya kanan kiri diikat. Kemudian saya duduk begitu, kan pada waktu duduk, onta kan kalau jalan kan jegek gitu toh. Dada saya terasa sakit pada waktu gek. Terasa sakit. Saya bilang ini patah ini, mungkin itu saya bilang saya punya iga ini mungkin patah gitu. Karena jatuh itu. Iya. Jadi tapi daripada saya mengeluh itu, saya bilang saya mengucap syukur aja, terima kasih Tuhan. Akhirnya saya bisa sampai ke bawah itu dengan onta yang terikat itu. Oke. Iya. Jadi sudah jatuh, kemudian kedinginan, kemudian pinggang terasa sakit sekali sampai di ibu puskesmas, dibawa ke puskesmas. Tapi tetap Tuhan kasih kekuatan, gitu ya. Iya. Bu, saya memang belum pernah ke Holy Land ya Bu Elisa, tetapi banyak orang cerita kalau kita ke Holy Land itu pasti Tuhan Yesus memberikan pesan secara pribadi untuk kita masing-masing. Ibu dapat pesan apa dari Tuhan Yesus Bu saat ibu ke sana? Nah, pada saat itu saya ini saya bertanya sama Tuhan, kenapa kok Tuhan aku kok harus mengalami tidak punya tanda-tanda begitu kan? Sepertinya Tuhan itu memberikan kesempatan saya untuk mengalami hal ini, pasti ada suatu. Akhirnya Tuhan menjawab, engkau alami Tuhan. Di situ aku dapat. Selama pelayanan sudah berapa tahun sampai tahun 2010 itu, baru saya bisa merasakan itulah mengalami Tuhan. Ya, orang Kristen jadi saya pikir kalau belum mengalami Tuhan, ya dia cuma percaya Tuhan, tetapi kan ragu-ragu. Saya sampai hari ini sudah tidak ragu lagi bahwa Tuhan itu ada. Jelas-jelas ya, bahkan ibu sudah mendengar suaranya Tuhan di sana. Iya, karena saya mendengar sendiri suaranya Tuhan. Iya.
Baik. Itulah yang Jadi menjadi itu justru- keyakinan saya itu. Saya kalau ada apa-apa saya lebih takut kepada Tuhan karena Tuhan memang ada. Iya, iya. Gitu. Dan ibu juga akhirnya untuk pelayanan semakin bersemangat karena Nah, ibu iya. melayani Tuhan yang Iya. sesungguhnya, yang Iya. sudah menolong ibu, memberi Iya. kekuatan untuk ibu. Begitu ya Bu ya? Wow, dahsyat. Pengalaman yang kok kesannya waduh jatuh dari onta. Tapi disitulah ibu mengalami Tuhan ya Bu ya. Iya. Bu, kalau itu sudah menjadi pengalaman ibu mendapatkan pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Nah, kondisi sekarang nih Bu di pandemi ini, kan banyak sekali orang yang juga merasa terpuruk Bu, terpuruk, merasa terkena dampak dari pandemi ini Bu. Bagaimana dengan ibu? Saya selama pandemi ini keadaan saya itu seolah-olah Tuhan sudah siapkan. Tidak mengalami hal-hal yang seperti seburuk mereka. Kenapa saya bisa bilang begitu? Pada akhir tahun 2019 ya, tahun 2019, saya ini berdoa sudah 4-5 tahun untuk menjual rumah saya. Ada satu rumah yang saya beli di daerah Daeng Tatak sana. Saya mulai ketik, bikin rumah ini dijual. Hubungin HP saya gitu. Saya tempel dari dalam tapi bukan dari luar. Dalam 1 minggu saja sudah ada yang telepon. Kemudian batal karena dia bilang aku cuma mau kontrak. Oh enggak, saya bilang enggak jadi. Kemudian minggu kedua ada lagi satu yang datang. Aku mau lihat. Langsung dia bilang aku melihat. Aku janjian, aku bilang hari Senin aku libur, kita ke sana. Akhirnya dilihat langsung apa jawabannya. Langsung oke, tanpa Tidak ada tawar-menawar? Tidak ada tawar-menawar. Harga langsung cocok? Harga langsung cocok. Tidak pakai renov-renov lagi? Tidak ada. Wih. Langsung urusan di notaris, bank, uang kontan. Waduh. Luar biasa. Padahal di zaman pandemi begini ya Bu, yang Sebelum kata orang di banyak, akhir Desember. akhir Desember. Mau masuk pandemi. Begitu. Akhirnya sudah itu oke. Saya bilang ini pasti Tuhan ini. Kan tidak mungkin dia tidak tawar 1 sen pun tidak. Ya. Tidak ada itu. Sampai saya, ini Tuhan ini. Kesabaranku dijawab oleh Tuhan ini. Aku bilang begitu kan. Akhirnya bulan Februari saya masih pergi ke Korea Jepang itu tur. Sudah mulai ada pandemi bulan itu. Maret masuk Indonesia. Maret itu masuk Indonesia, saya sudah ada di sini. Itu jadi saya punya uang istilahnya itu kan, menikmati. Jadi saya nggak ngalami sampai hari ini saya tidak mengalami. Apa yang dirasakan orang itu Kesulitan secara ekonomi. Tapi tidak, ibu justru sudah Tuhan siapkan dengan sudah hasil Tuhan. penjualan rumah di Daeng Tatak. Iya, itu yang saya Tuhan pelihara. Itu secara saya. Ekonomi. Iya. Kalau secara fisik Bu, ibu kemarin sempat terkena COVID-19. Iya, itu saya sempat terkena itu karena yang disebut sebagai klaster keluarga. Ya pada akhir tahun itu anak-anak saya dari Parepare, dari Luwu itu datang. Ya, maksudnya mau tahun baruan di sini gitu. Tapi yang dari Parepare ini ternyata kalau yang dari Luwu aman karena dia kan swab antigen naik pesawat. Yang Parepare kan tidak. Tidak, lewat darat ya Lewat Bu. darat sampai di Makassar dia merasa demam. Toh, jadi bilang makan obat. Mau obat turun, dia bilang. Nanti sudah bagus, iya sudah berkeringat ini, dia bilang begitu. Tapi yang anak saya yang pertama, yang Luwu itu pada waktu itu mau pulang kembali dan harus swab lagi kan. Akhirnya dia pergi swab, saya bilang, ayo coba ikut aja periksa siapa tahu ada sakit apa, mungkin COVID apa siapa kan kita tahu lebih cepat. Akhirnya mereka pergilah ya ke Siloam. Sampai di Siloam rame gitu, antri sudah periksa, mereka jalan dulu ambil hasilnya, tiba-tiba ditelepon mereka. Pada waktu sudah ditelepon, apa hasilnya? Dia bilang positif, harus balik. Di situ ketahuan balik.
Ternyata semua yang periksa itu baik di Liwuk juga sudah positif. Dan termasuk ibu. Nah itu belum. Ibu belum Jadi tes. saya itu belum tes karena saya cuma berpikir Tuhan itu baik, Dia berikan aku hikmat. Aduh, ini aku serumah dengan orang swab antigen positif. Saya pikir ya, ini mau diapain ini? Yang di rumah ini masih 6 orang lagi. Ya, sama cucu aku tuh. Saya pikir-pikir ini mau diapain ini ya. Saya nggak mau tunggu terlalu lama ini kan. Saya harus tahu ini saya positif atau tidak. Saya bilang begitu kan. Akhirnya saya periksa. Saya bawa semua periksa. 1 hari itu ketahuan semua kita satu rumah positif. Wow. Nah di situ saya sampai kaget. Tunggu dulu, ini kan dalam rangka Natal ya kesini Bu ya. Jadi masih ke gereja Bu? Sudah lewat itu karena yang 2 itu tidak pergi gara-gara dia sakit. Demam. gitu toh. Jadi sudah akhirnya saya periksa positif. Saya sudah puji Tuhan ini saya pikir ya ketahunannya cepat saya bilang. Akhirnya saya atur. Saya tanya obat apa biasa yang dipakai di Siloam itu kan sama dokternya. Saya tanya begini, saya catat, saya belikan. Udah pokoknya atur ya semua. Nah pada waktu sudah atur semua, besoknya itu saya berpikir sepertinya Tuhan itu menuntun saya untuk masuk rumah sakit. Kalau saya ada apa-apa, siapa yang menolong saya? Masa orang yang terpapar mau tolong saya kan tak mungkin saya pikir ya. Saya harus ada orang yang sudah siap menolong saya. Ya paling di rumah sakit ada dokternya, ada apanya. Saya pikir begitu ya. Akhirnya saya menelepon ke rumah sakit. Akhirnya di sana memang terhambat. Kelihatannya katanya tidak ada gejala lah kan, tidak ada kamar. Dia langsung aja bilang tidak ada kamar gitu kan. Akhirnya saya hubungin lagi itu dokter dan ternyata dokter, saya bilang saya sudah hubungan sama dokter ini. Wah ternyata mungkin dokter itu punya pengaruh ya. Akhirnya dia oh iya tunggu dulu kalau begitu. Akhirnya saya dapat kamar gitu. Itu ceritanya. Jadi sampai akhirnya ibu disembuhkan di situ ya Bu ya. Tidak sempat sesak nafas dan lain-lain. Ya, baik. Bu, tadi kan seisi rumah ibu sudah positif ini. Iya. Yang masuk rumah sakit hanya ibu atau ada anggota keluarga lain? Yang sakit yang panas tadi. Dia masuk karena dia punya asuransi kan. Jadi dia pikir dia masuk gitu juga diurus orang juga. Itu pun diurus. Tidak mudah untuk masuk rumah sakit ternyata begitu. Tapi disembuhkan semua Bu? Sembuh semua. Semuanya Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Ibu luar biasa. Pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan ke Ibu sampai saat ini ya Bu Elisa. Dan Ibu masih tetap berapi-api dalam melayani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa semoga Ibu tetap diberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam pelayanan ya Bu. Bu, terakhir, apa pesan Ibu untuk kami semua ini Bu, duta-duta Kristus yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Dia? Berikan apa ya Bu ya, kata-kata motivasi Bu untuk kami mungkin. Ya cuman saya pesan kepada generasi yang muda-muda ini, untuk pelayanan itu memang sebenarnya adalah panggilan, ya, adalah satu panggilan. Jadi kalau kita menjadi satu panggilan, kita mau lari kemanapun, tetap kita punya hati itu untuk melayani, ya. Nah, orang yang begitu setialah, bukan tidak ada masalah persoalan, tetapi itu pasti ada. Dan biarlah masalah persoalan itu menjadi satu proses bagi kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ya, kita jangan mundur, tetapi kita tetap saja melayani dengan setia dan lihat nanti ke depan pasti Tuhan itu yang akan memberikan sesuatu yang lebih. Amin. Baik. Pastor Elisa Tambilang, terima kasih banyak Ibu untuk cerita-cerita yang sangat memberkati, kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu ada, ya. Kesaksian bahwa Tuhan Yesus selalu menolong tepat pada waktunya dan memberi kekuatan untuk kita.
Terima kasih juga untuk wejangannya bagi kami, para duta Kristus yang masih muda-muda, muda, yang akan membuat kami lebih bersemangat lagi dalam melayani ya Bu ya, karena ada panggilan dari Tuhan Yesus. Iya. Terima kasih Ibu, kami ucapkan selamat melayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tuhan Yesus berkati. Demikian sahabat sukses, YHS Radio Podcast bersama Pastor Elisa Tampilang. Seorang hamba Tuhan yang melayani sejak tahun 84. Wow, sampai saat ini Tuhan masih mempercayakan pelayanannya bersama beliau. Kami akan hadir lagi di YHS Radio Podcast dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Saya Lili Tobing, Yeshua HaMashiach, bless you.